Hai guys, welcome. Sebenarnya ini video yang gak direncanakan guys, karena malam ini gue gak bisa tidur, jadi gue mau buat video buat kalian aja. Oke. Jam 4. Sekarang jam 4 subuh. Karena gue gak bisa tidur, akhirnya gue mau buat video untuk kalian aja. Gue mau nunjukin buku gue ke kalian. Jadi ini dia bukunya. Buku ini tuh buku antologi puisi, jadi kayak kumpulan puisi gitu. Dan buku ini udah ber-ISBN. Jadi kalau kalian pergi ke perpustakaan negara, kemungkinan besar kalian bisa cari buku ini. Mungkin ada 1-2 orang yang udah tahu kalau gue punya trauma untuk curhat hal pribadi ke orang lain. Jadi gue menggunakan buku sebagai media curhat gue, baik itu hal sepele maupun hal serius yang gak bisa gue share ke orang lain. Sampai ada hari dimana gue ngeliat sebuah platform, sebuah postingan di IG tentang lomba nulis online gitu, dan gue langsung kepikiran gitu sama tulisan-tulisan gue yang udah numpuk di buku harian. Gue sempat kepikiran untuk kenapa gue gak coba masukin aja ke lombanya ya. Tapi gue sempat struggle juga sih, kayak nyebar aib sendiri gak sih. Setelah banyak berpikir, akhirnya gue dapat prinsip baru untuk diri gue sendiri. Dan yang baca tulisan gue gak kenal gue dan gak tahu masalah hidup gue apa, dan circle gue juga gak berminat sama hal-hal yang beginian, yang berbau tulisan-tulisan gitu. Jadi gue memutuskan untuk menyumbangkan tulisan-tulisan gue ke beberapa lomba. Akhirnya gue kecanduan beberapa lomba, gue ikutin. Lo sendiri kalau lagi banyak masalah pasti otak lo tuh mendadak puitis banget. Dari sekian banyak tulisan, ada 3 tulisan yang paling gue ingat. Sebenarnya ada 4, tapi yang gue publish itu cuma 3 guys, yang paling berkesan ya. Namanya juga catatan kan, catatan kayak sekilas gitu aja, apalagi gue pelupa juga. Yang pertama itu gue lomba esai. Itu gue lomba esai untuk program Youth Exchange ke New York kalau nggak salah. Sempet ragu sih, sempet insecure juga. Akhirnya gue daftar, ternyata gue masuk ke 5% besar guys. Dan disitu gue nangis jadi-jadinya guys, karena gue tereliminasi. Padahal gue sebelumnya udah mikir kayak yang ini tuh cuma buat ngetes tulisan gue doang, kayak cuma ngetes skill nulis gue doang. Tapi kok pas pengumuman nyesek banget gitu ya, kayak yang kalau jauh gitu kan. Kalau jauh mungkin gue mikir, oh skill gue cetek banget sih, lagian cuma buku harian doang gitu kan. Tapi ini 5% guys, kayak nyesek banget. Headset banget gak sih. Terus yang kedua itu, ketiga ini sebenarnya gue barengan daftar, gue masukinnya secara bersamaan, cuma dia publishernya beda dan beda event juga. Ini kan basically online. Yang satu gue masuk 500 besar dan gue dapat nominasi penulis terpilih. Itu guys, penulis. Kalau yang satunya ini dia nggak ada ngomongin menang enggaknya sih guys, cuma kayak yang dia ngajakin kita berpartisipasi untuk membuat antologi puisi gitu. Jadi para penulis bekerja sama sama bookstore dan publishernya guys. Kenapa gue inget yang ini? Kan padahal ini bukan lomba ya, tapi gue inget banget karena banyak banget halangannya guys. Setelah 2 kali percetakan, penyelenggaranya ini hilang kontak dan banyak lah isu-isu penipuan gitu. Ada masalah dananya juga. Nah, tapi akhirnya publisher sama para penulisnya ini kekeh untuk tetap ngeluncurin bukunya. Jadi para penulis rembukan sama publisher
ada penulis yang emang basically dia bisa editing, dia yang urus editing bukunya. Untuk publisher tinggal menyediakan jasa cetaknya aja kan, jadi dia tinggal nyetak dan ngepack aja. Nah, ini dia buku-bukunya guys, 2 buku yang masuk nominasi penulis terpilih itu yang ini guys. Bagi kalian yang udah follow IG gue, kayaknya nggak asing lagi deh sama buku ini, soalnya gue udah pernah update. Gue bersyukur banget setelah buku ini dirilis, karena setelah buku ini dirilis ternyata ada kejadian yang membuat gue nggak menyangka gitu. Ternyata gue dapet penggemar guys. Waktu buku ini dirilis, ternyata ada orang yang terang-terangan bilang gue tuh menjadi inspirasi dia, dan dia pengen jadi kayak gue. Kalau otak normal gue pasti gue bilangnya, lu pengen kayak gue, lu pengen jadi beban keluarga lu gitu. Gue bukan tipe orang yang gampang kemakan sama pujian, tapi jujur kali itu gue terharu. Di saat itu waktu dia nyampein itu ke gue, kayak bener-bener terharu. Akhirnya ada yang bisa menghargai karya gue guys. Untuk kamu, kalau kamu nonton, thank you so much. Terima kasih udah menjadikan aku sebagai inspirasi, dan semoga di lain waktu bisa ketemu ya. Dan untuk Bapak Gubernur Kalimantan, salah satu warga Anda telah membuat saya menangis haru di jalanan, Pak. Karya yang terakhir yang masih gue simpan sampai sekarang itu puisi yang gue buat waktu perpisahan sama teman-teman gue di kosan. Teman dekat banget sih, kayak teman-teman bangsat gitu sih. Sebenarnya gue pengen masukin ke lomba, tapi gue sayang banget itu kan, kayak yang puisi ini udah gue buat spesial gitu kan. Sebenarnya pengen gue kasih ke teman gue gitu, tapi ternyata terulur dan sampai sekarang belum gue kasih guys. Masih tersimpan rapi di file gue guys. Untuk kalian yang punya masalah yang sama dan serupa kayak gue, masalahnya gak bisa cerita, takut dibocorin ceritanya ke orang lain itu, atau pengen curhat di sosmed tapi takut dijulitin sama netizen, yang ada lo tambah stres nanti. Menurut gue ya, lebih baik lo tulis aja di buku, berefek banget sih kalau menurut gue, mengurangi stres banget. Jadi kalau misalnya lo takut ada orang lain baca, habis lo tulis lo bakar aja. Tapi kalau menurut gue lo tulis aja tuh, terus lo biarin aja, lo lupain tulisannya. Beberapa hari kemudian pas lo udah nggak stres lagi, lo baca deh, pasti lo ngakak bacanya. Karena kalau orang galau pasti otak lo berubah jadi puitis, percaya sama gue, serius itu mood banget. Kalau lo baca pasti lo ngakak. Berhubung ini buku nggak ada cetakan ulangnya, kayak yang beredar tuh udah nggak ada lagi, jadi gue kasih tahu aja kali isinya ya. Karya gue aja ya, karena kalau gue kasih tahu semuanya nggak kelar-kelar ini video bu. Sebenarnya 2 buku ini udah rilis dari tahun kemarin, tapi tahun kemarin tuh gue masih di Malaysia dan buku ini dikirim di sini. Sebenarnya niat gue tuh gue balik pengen unboxing gitu guys, mau buat video unboxing gitu, tapi ternyata pas gue balik gue terlalu bersemangat guys, gue balik dan langsung gue unboxing sendiri. Dan lo tau apa yang gue lakuin setelah itu? Gue langsung tanda tangan dong guys, ya ampun. Sebagai penulis pemula itu gue sangat menghargai karya gue sendiri guys, karena gue tahu belum ada yang mengidolakan gue, jadi gue mengidolakan diri gue sendiri tuh guys. Langsung gue tanda tangan, dan lo tahu di biodata gue juga gue tanda tangan dong.
Iyalah, biar orang tahu guys. Padahal yang lihat buku juga gue doang. Terlalu tahu guys. Oh, ini juga gue tanda tangan dong. Ini gue tanda tangan juga. Tetap gue tanda tangan dong. Tuh guys. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan guys. Kalau kalian mau beli buku ini kayaknya udah nggak ada lagi di pasaran, tapi kalian bisa, kalau kalian pergi ke perpustakaan nasional atau perpustakaan negara gitu, kalian coba cari aja di nomor ISBN-nya. Ini judul bukunya guys. Kayaknya kemungkinan besar ketemu sih, kalau masih ya, soalnya ini juga rilisnya di tahun kemarin sih. Oke, thanks for watching. Terima kasih telah bersedia mendengarkan banyolan gue. Semoga bermanfaat, berfaedah, dan silakan di-share videonya. Silakan klik tombol like. Jangan lupa di komen, jangan lupa untuk di subscribe untuk yang baru datang, untuk yang baru nonton, yang baru mampir ke channel gue. Silahkan di subscribe, jangan lupa hidupin tombol loncengnya. See you on the next video.